kalian pecinta makanan Sumatera, pasti sudah tidak asing lagi kan dengan yang satu ini? Ya, pempek Palembang. Makanan khas Palembang ini terbuat dari bahan dasar ikan dan sagu. Penyajian pempek Palembang selalu ditemani dengan semangkuk kuah pedas dan menggigit, berwarna coklat kehitaman yang sering kita kenal sebagai cuko atau cuka. Kalau yang seperti itu kayaknya sudah biasa, tapi yang satu ini dari nama pempeknya sangat berbeda. Seperti apa keunikannya? Kita tanya langsung yuk. Kenapa nama King Kong? Itu sih sebenarnya dari jargonnya ya. Karena jargon kita itu kan saking nggak bikin kantong bolong. Akhirnya ya kita bikin singkatan yang pas itu ya ketemulah King Kong itu tadi. Menurut sejarah, pempek sudah ada sejak masuknya perantau dari Cina ke Palembang, yaitu di sekitar abad ke-16 saat Sultan Mahmud Badarudin II yang berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Nama empempek atau empempek diyakini berasal dari sebutan untuk lelaki tua keturunan Cina. Nah, kalau empempek King Kong ini awal mulanya dari mana ya? Saat ini usaha yang saya jalani adalah pempek kuliner dari Sumatera, yaitu pempek yang saya namakan pempek King Kong. Awal mulanya pempek King Kong itu dari kebiasaan kita untuk bikin pempek di rumah, karena memang kita orang Sumatera, jadi kita biasa bikin menu itu di rumah. Nah, dari kebiasaan itu ternyata kita ada ide nih untuk kasih untuk perkenalkan ke saudara, ke tetangga, ke teman. Ternyata resep kita ini cocok nih untuk mereka. Dalam berwirausaha, pasti membutuhkan pemasaran untuk memperkenalkan produk kita ke masyarakat. Lalu seperti apa bentuk pemasaran pempek King Kong ini hingga dikenal di tengah-tengah masyarakat? Sebelumnya kan saya usaha pempek ini dari online, karena saya lihat pasaran online itu bagus karena memang zaman sekarang di Jakarta dengan sibuknya orang, dengan maunya praktis gitu. Jakarta sekarang serba praktis. Akhirnya itu pun berjalan ke daerah ya. Orang-orang daerah pun akhirnya memilih pembelajaran online itu, yang akhirnya saya bisa mulai pasarkan by online itu tadi, karena saya lihat pasarnya online ini yang bagus. Akhirnya kita coba ngejual online, dan kalau untuk online itu kita nggak terbatas ya, penjualan itu hanya di seputaran kita, tapi bisa meluas. Dan itu akhirnya yang membuat King Kong itu bisa nggak cuman dipasarkan di sini, akhirnya bisa keluar hampir seluruh Indonesia ya. Mungkin mendengar namanya saja orang beranggapan pempek seperti apa sih pempek King Kong ini? Lalu apa ya yang membedakannya dengan pempek yang ada di sekeliling kita? Kalau untuk basicnya pempeknya sama, itu dari adonan ikan. Tapi kalau untuk pempek King Kongnya itu yang membedakan dari bentuknya sedikit lebih besar dari yang ada pada umumnya. Terus dari varian isinya, kita di sini menghadirkan pempek dengan varian isi, ada isi keju, ada isi sosis, ada isi daging. Itu yang membedakan. Akhirnya juga cukanya juga beda karena memang lebih pedas. Kita sebutnya itu cuka King Kong. Dan kalau untuk orang tua yang bawa anak-anak ke sini untuk makan, dia nggak suka pedas, kita ada namanya cuka baby. Cuka baby itu benar-benar nggak pedas, jadi aman untuk anak. Tidak selamanya berwirausaha berjalan lancar dan aman. Pasti dalam perjalanannya banyak menghadapi berbagai masalah dan kendala. Lalu seperti apa ya kendala yang dihadapi pempek King Kong dalam menjalankan usahanya? Kalau untuk suka dukanya bisnis ini, karena ini basicnya dari online ya, jadi kalau untuk online itu memang kita tidak bisa mengikat konsumen, hanya bisa membaca konsumen itu, keseriusan konsumen, karena ini
Jadi ya suka dukanya itu, ada yang penetra, jadi mereka pesan tapi ternyata transaksi itu nggak muncul-muncul. Akhirnya yang tadinya barangnya sudah diproduksi nggak tahu itu keluar gitu. Tapi memang ada seringnya ada segi keberuntungannya, telepon temen yang mau pempek nggak, mau pempek, akhirnya yang tadinya barangnya cancel bisa juga keluar. Ada juga yang kita kirim pesanan itu salah tanggal, pernah ada salah tanggal. Jadi yang harusnya dikirim hari ini ternyata harus dikirim besok, ternyata sudah kita kirim dari hari ini. Jadinya barang itu dan pahitnya lagi barang itu dikirimnya ke kantor, jadinya barangnya rusak, akhirnya kita harus kirim lagi. Pempek King Kong memulai usahanya menggunakan sistem online dan sekarang merambah ke sistem baru yakni sistem offline yang baru saja dijalani belum lama ini karena desakan, saran, dan ide dari para reseller. Pembukaan sistem offline tidak luput dari kendala yang menghinggapi sang pemilik. Sistem offline yang membutuhkan dan menyita banyak waktu mengakibatkan booth pempek King Kong ini intensitas tutupnya lebih besar daripada intensitas beroperasinya. Karena alasan itulah, sistem online lebih berjalan dengan baik daripada sistem offline. Karena awalnya King Kong sendiri itu resellernya itu ya dari mitra ini yang awalnya reseller. Akhirnya karena mereka konsumennya nuntut mana nih warnanya mana, bikin lah ini King Kong. Tidak hanya menggunakan sistem online dan offline, Pempek King Kong dalam memasarkan dan memperkenalkan varian produknya menggunakan sistem penerimaan dan mengajak masyarakat untuk bergabung menjadi salah satu reseller pempek King Kong. Inilah Mas Supardi, salah satu reseller setia pempek King Kong. Pada awalnya saya kenal produk pempek King Kong nih, ownernya acting saya, dan saya coba ngobrol, ternyata memang dia mau welcome dengan saya. Sampai saat ini berjalan juga ada lumayan baik. Saya coba optimasikan, ternyata alhamdulillah sampai sekarang banyak yang banyak order. Kita jual juga bukan di Jakarta aja, kita se-Nusantara. Kemudian saya kenal pempek King Kong kurang lebih udah 1 tahunan ya, 1 tahun. Memang kendalanya sih nggak ada kendala di sini. Cuma aja karena ini kan barang tanpa pengawet, jadi kita harus tahu cara penyajiannya pun juga ada. Fitri Yunita Sari, ibu dari 2 anak ini, membangun usaha yang berawal dari hobinya memasak dan mengolah bahan baku ikan hingga menjadi sebuah panganan cemilan mengenyangkan asal Palembang. Mampu menjual 1000 pieces pempek saat Hari Raya Idul Fitri di tahun pertamanya membuka usaha. Dan kini usaha yang baru berjalan 2 tahun ini mampu bersaing di tengah sengitnya persaingan usaha di bidang makanan berkat jerih payah dan tangan dingin wanita kelahiran 30 Juni ini. Kalau untuk tips wirausahanya, modal pertama itu berani. Kalau saya bilang modal 1 sampai 5 itu kita berani. Dalam artian yang kita bayangkan juga bukan berani rugi, tapi berani untung. Berani untung dalam artian kalau kita membayangkan rugi dari awal, akhirnya kita nggak nekat-nekat nih untuk mulai usaha yang kita mau jalani. Tapi kalau kita sudah membayangkan berani untung nih, oh iya berarti yang kita kejar itu adalah untungnya. Akhirnya kita lupa sama ruginya, kita nikmatin usaha yang kita jalani. Mungkin kita sudah bosan ya dengan varian pempek yang ada di sekeliling kita.
Lalu, inovasi seperti apa yang Ibu Fitri lakukan agar menu pempek ingkong ini berbeda dan mempunyai tempat tersendiri di hati para pecinta kuliner? Kalau untuk pempek ingkong sendiri, mungkin karena memang kebanyakan favorit yang banyak tahu itu pempek kapal selam. Jadi di sini pun yang favorit itu kapal selam dan king burgernya. King burger karena memang nggak banyak orang tahu kalau pempek itu bisa diisi dengan topping daging. Jadinya mereka penasaran, akhirnya mereka mencoba yang isi daging. Ternyata memang rasanya itu cocok untuk pelanggan-pelanggan pempek ingkong itu sendiri. Jadi kalau untuk mas, mbak yang lagi kepingin makan pempek nih, gitu, dilihat aja pempek ingkong.